Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berita Islami Channel, tempat di mana kita bersama-sama menggali ilmu, memperkuat iman, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pelantikan Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Bertepatan dengan tanggal 20 Oktober 2024, akan dilakukan pelantikan presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Beliau terpilih melalui proses demokrasi yang telah disetujui oleh bangsa Indonesia sebagai sarana memilih pemimpin negara Indonesia. Lantas, apa sikap kita sebagai muslim yang tinggal di negara Indonesia? Hendaknya kita mendukung dan mendoakan Bapak Prabowo agar dapat memimpin negeri ini dengan baik. Berkaitan dengan itu, berikut kami bagikan harapan dari Ustadz Abdul Somad terhadap para pemimpin negeri, yang di dalamnya menurut kami termasuk Presiden Republik Indonesia. Silakan disimak baik-baik. Suara pakai, korbankan dengan suaramu. Yang punya kuasa pakai dengan kekuasaanmu. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Saya ada rencana mau mencalek nih Pak Ustadz. Oh baguslah, mantap. Kira-kira apa saran Ustadz untuk saya? Kalau Bapak mau mencalek, tolong perjuangkan 3. Apa namanya Pak Ustadz? Ini saya catat nih. Pertama, kalau duduk nanti di kursi anggota legislatif itu, perjuangkan 3. Pertama, masukkan pendidikan agama Islam ke sekolah umum. Ya Pak Ustadz. Yang kedua, buatkan perda zakat. Ya Pak Ustadz. Yang ketiga, buatkan perda berbusana muslimah. Ya Pak Ustadz. Alhamdulillah, sejak itu sampai sekarang tak ada nelpon lagi. Kenapa yang 3 nih Ustadz pesankan? Kenapa ini saja yang Ustadz sampaikan? Pertama saya pesankan, kalau duduk Bapak nanti di situ, korbankanlah kekuasaan ini, korbankanlah nama besar ini untuk menolong agama Allah. Pertama, masukkan pendidikan agama dalam sekolah umum, karena di sekolah umum minim agama. Mau dibawa kemana anak-anak kita ini ke depan? Itu tadi pidato Pak Bupati. Masa depan merdeka dari Belanda sudah, merdeka dari Jepang sudah, merdeka dari penjajah sudah, tapi merdeka dari kejahilan beragama belum. Maka paling tidak di sekolah umum ada 5 pelajaran agama: akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, Quran hadis. Akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, Al-Quran hadis, fikih. Kalau ada 5 pelajaran ini, masukkan anak bapak ibu ke dalam. Tapi kalau tak ada, alamat kapal akan tenggelam. Pandai pula saya berpantun sampai ke Bintan. Masukkan anak ibu ke dalam, kalau tak ada, alamat kapal akan tenggelam. Itu tak sengaja dapat tuh. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bapak sanggup buatkan perda zakat. Kenapa? Karena zakat inilah yang akan menolong perekonomian umat. Umat ini tidak akan bangkit hanya sekedar kasihan. Banyak orang kasihan, asal nengok orang susah, kasihan. Nengok memperkir miskin, kasihan. Nengok orang minta bantuan, kasihan. Kalau cuma kasihan, upin-ipin pun bisa. Kasihan. Yang ketiga, apa dia? Buatkan perda berbusana muslimah. Kenapa? Karena saya risau menengok anak-anak gadis tak berbusana muslimah. Saya risau, bini saya lebih risau nengok saya. Alhamdulillah di Bintan ini, dari ujung ke ujung, saya pertama kali sampai Bintan, dari ujung sampai ke ujung berbusana muslimah. Itu ibu yang di ujung menggendong anak kecil berjilbab. Anak kecil berjilbab. Itu di ujung anak kecil berjilbab. Yang buka jilbab kepanasan. Nanti ceritanya akan saya bawa pulang Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Dari mana Ustaz? Dari Bintan. Apa kesan Ustaz di Bintan? Anak kecil berjilbab. Anak gadisnya ada juga yang terbuka sikit-sikit. Kesadaran dibangun dari bawah lewat ceramah, pengajian ibu-ibu, pengajian wirid yasin, suami menasihati istri, guru menasihati pelajar di sekolah. Dari bawah.
baca Quran. Tak perlu jadi penguasa. Siapa pun bisa baca Quran. Amalmu apa? Aku sholat duha ya Allah. Tidak, saya pun pandai dengan doa. Tapi ada amal. Ketika kau punya kuasa, apa yang kau pakai? Agamamu ya Allah. Dengan kekuasaan yang ada, alhamdulillah, dibuatlah program namanya Maghrib Mengaji. Berikut ini Bapak Gubernur didampingi oleh Bapak Kepala Kanwil Kantor Kementerian Agama akan memencet tombol Maghrib Mengaji kepada para wartawan agar hadir ke depan untuk meliput berita, karena kalau tak diliput orang tak tahu. Maka dipencetlah tombol. Habis baterai. Alhamdulillah, sejak dipencet tombol itu program Maghrib Mengaji pun berjalan. Maghribnya yang mengaji, anak-anak tak ada mengaji. Kenapa? Karena tak ada kontrol. Ada program, ada pengawasan, ada punishment, hukuman. Siapa saja bapak ibu yang membiarkan anaknya berkeliaran pada waktu maghrib sampai isya, maka dia akan ditangkap, maka dia akan dihukum, maka dia akan dirazia, maka dia akan dibeginikan, maka dia akan dibegitukan. Barulah orang akan takut, karena orang tak takut kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, bahkan banyak yang menantang. Anak-anak gadis tak pakai jilbab. Kok kenapa tak pakai jilbab? Nanti masuk neraka. Mana neraka tu? Ha? Mana? Liberal, sekuler, otaknya udah dicuci. Abdul Somad, kepala Abdul Somad ini yang merusaknya tak banyak, bisa dihitung pakai 5 jari. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi anak-anak kita ini sekarang, internet, Twitter, BBM, WhatsApp, macam-macam merusak kepalanya. Datang dari Jepang, Naruto. Datang dari Amerika, Wonder Woman, Spiderman, Batman, Hulk. Yang agak baik sikit dari Malaysia, Upin Ipin. Itu pun ada juga yang jahat satu, Bang Saleh, bencong. Oleh sebab itu, ini kalau tak kita selamatkan dengan peraturan, dengan kekuasaan, entah apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini perlu pengorbanan yang luar biasa. Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Kepala Dinas, Pak Kepala Kantor, mereka yang sedang duduk ini termasuk membuat acara besar ini penuh dengan pengorbanan. Tapi bapak ibunya di rumah juga ikut mendidik. Habis sholat maghrib, panggil anak, panggil istri, sini, duduk, baca Quran. Bu, baca Quran. Ibu pun buka Quran. Quran yang mana bang? Yang dululah, waktu kita akad nikah pakai Quran dulu. Jangan cuma diletak di ruang tamu untuk nakut-nakuti tamu. Ini banyak orang menikah pakai Quran. Aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran, tak pernah dibuka sampai mati. Itu naik. Ini tak betul. Diletakkan Quran dalam kotak kayu jati, diletakkan di ruang tamu. Setiap tamu datang menengok. Oh, tamu yang datang semuanya manggil kucing. Ini apa bu? Inilah mahar kami waktu nikah dulu. Sampelnya warna hijaunya apa? Kain sutra dari Jogja. Kayu jatinya dari mana? Dari Jepara. Pernah dibuka bu? Buka Quran, letakkan di rehal, duduk. Bu, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Quran